Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di kajian online ber-ID spesial Ramadan. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, insyaallah tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah kajian online spesial Ramadan pada kali ini akan mengangkat tema The Secret of Lailatul Qadar, yang mana alhamdulillah kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang telah sama-sama kita ketahui bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat begitu mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu Lailatul Qadar, yang insyaallah akan kita kupas, akan kita bahas bersama guru kita semua, Ustadz kita semua, Ustadz Rahmat Wahyudin. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita langsung saja pada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz, yang akan mengupas tentang rahasia Lailatul Qadar. Mangga Ustadz. Ya, turun. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang ada di rumah sekarang, alhamdulillah di pagi menjelang siang kita bisa ikut kajian meskipun dalam kondisi yang terbatas, karena kita masih berada di masa pandemi. Meskipun keterbatasan dari segi ruangan atau dari segi tempat tidak menjadikan kita menjadi orang yang malas ketika menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ketika kita ikut kajian meskipun dalam kondisi yang serba terbatas, yaitu melalui kajian online, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang terbaik sesuai dengan janji Rasulullah yang ada di Sahih Al-Bukhari di bab ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka terlebih dahulu orang tersebut dipahamkan terhadap agamanya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua itu ada di hadis Muslim. Nah, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Nah, nanti kita kaitkan dengan Quran surat ketiga ayat 133. Wasari'u illa magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian itu kepada ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah juga kepada surganya Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang dipersembahkan, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi surga itu milik orang-orang yang bertakwa. Nah, sementara ketika kita mengkaji Quran, mengkaji hadis, itu sebagai bentuk ikhtiar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, bulan ini adalah bulan yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ini puasa kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian dengan saum ini bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi ketika kita teliti aja dalil ini muncul itu di akhir Sya'ban di tahun kedua. Jadi ketika Rasulullah pada masa sebelum hijrah, yaitu di Mekah, maka belum ada syariat tentang kewajiban saum Ramadan. Kewajiban saum Ramadan
itu munculnya atau disyariatkan oleh Allah di tahun kedua hijrah. Berarti 13 tahun di Mekah belum ada syariat ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di tahun kedua ini dalil disyariatkan oleh Allah di akhir Syaban. Udah dalil ini muncul, kemudian Rasul mengatakan dalilnya seperti ini. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya ada di hadis Ahmad. Kemudian Ibnu Abu Saibah juga nanti bisa dicek di rumah. Seperti ini. Dari Abu Hurairah dia berkata, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, sebelumnya Rasul tidak pernah mengatakan ini. Jadi ketika melewati bulan Ramadan, biasa aja. Tapi ketika di tahun kedua hijrah, ketika dalil yang tadi muncul, kemudian Rasul mengatakan seperti, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kemudian padanya Allah mewajibkan saum, padanya pula Allah membuka lebar-lebar pintu surga dan pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian kata Rasulullah melanjutkan, pada bulan ini atau pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang tidak mendapati malam itu, maka ia telah kehilangan pahala 1000 bulan. Makanya kalau kita melewatkan malam ini, maka itu ruginya itu sekitar 84 tahun. Jadi 1000 bulan itu dibagi 12, berarti akan jatuh di angka 84 bulan. Jadi 83 tahun 4 bulan dibulatkanlah menjadi 84 tahun. Nah, apabila kita tidak mendapatkan satu malam ini dan bertepatan dengan ibadah, maka akan melewatkan 84 tahun. Pertanyaannya, apakah kita akan mendapatkan tahun depan? Belum tentu, karena belum ada jaminan ikut Ramadan 2021. Nah, ini makanya rugi ya. Nah, ini hadis luar biasa. Ada keutamaan bulan Ramadan itu satu, hanya bulan Ramadan yang diwajibkan saum, wajib. Jadi di hari-hari lain, di bulan-bulan lain tidak ada kewajiban saum, hanya berbentuk sunat. Itu jadi keutamaan bulan Ramadan itu adalah diwajibkannya saum, dan bulan ini adalah bulannya doa. Jadi ketika kita berdoa diijabah. Dari mulai malam sampai siang terus itu doanya kalau kita panjatkan kepada Allah akan diijabah oleh Allah. Maka rugi kalau enggak berdoa di bulan ini. Yang keduanya yaitu pintu-pintu surga terbuka. Lawan kata surga pasti neraka. Kalau pintu surga terbuka, otomatis neraka tertutup. Itu rumusnya. Nah, kadang-kadang orang-orang nggak paham tentang memaknai ayat ini atau dalil ini. Kemudian setan-setan dibelenggu. Nah, ini yang jadi masalah. Katanya bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Namun geuning seueur keneh anu nyemen. Geuning seueur keneh anu maksiat. Nah, ini teh seolah-olah bertolak belakang dengan masyarakat. Jadi yang benar teh setan dibelenggu atau tidak? Nah, bukan hadisnya yang doib, namun pemahaman kita nggak sampai ke sana. Jadi kita kadang-kadang, hadisnya doib, bukan hadisnya doib, namun otak kitanya nggak bisa menerjemahkan hadis itu. Nah, saya akan coba jelaskan. Jadi gini, karena di bulan Ramadan, apabila kita berbuat baik, maka Allah akan melipat gandakan minimal sampai 700. Nah, terus kemudian, ketika di bulan Ramadan karena kita diberikan bonus oleh Allah pahala, maka orientasi otak kita itu pasti terhadap pahala surga terus gitu. Jadi ketika kita berorientasinya pahala dan surga, otomatis peluang surga teh terbuka lebar. Nah, itulah pengertian pintu surga terbuka lebar-lebar. Dan otomatis kalau pintu surga terbuka lebar-lebar, maka pintu nerakanya tertutup. Karena apabila seseorang masuk surga, ya otomatis pintu neraka buat dia tertutup. Nah, terus setan dibelenggu maksudnya apa? Karena kita fokus ya kepada ibadah, seolah-olah setan tidak bisa berkutik gitu itu teh. Jadi dibelenggunya itu bukan oleh Allah, tapi dibelenggunya oleh amal ibadah kita karena kita fokus ibadah. Jadi hadis itu tidak bertolak belakang, hanya saja pemahamannya nggak sampai ke sana. Tersirat itu tadi tersirat makanya. Iya itu. Nah, kemudian kata Rasulullah ada satu malam di bulan Ramadan yang itu bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu 84 tahun rugi, makanya kalau kita tidak mempersiapkannya. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan nanti yang ada di rumah juga bisa memahaminya.
ya. Tapi kalau terlalu cepat nanti boleh berkomentar di kolom ya. Nanti Ustadz bahasannya terlalu cepat, atau kalau terlalu lemah lembut saya akan perkeras gitu ya. Nah, karena di bulan-bulan ini atau di hari-hari terakhir ini wajar kita seolah-olah udah jenuh kan, namanya juga pertandingan. Pertandingan itu yang akan melalui finish itu tidak akan semuanya, pasti orang-orang yang kuat, orang-orang yang stabil. Makanya mudah-mudahan kita itu sampai finish kita diberi gelar oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Nah itu. Kemudian, nah barusan kita menjelaskan mengenai Lailatul Qadar. Jadi ada satu malam di bulan Ramadan yang itu malam lebih baik. Nah, Lailatul Qadar ini ketika saya bedah itu ada dua. Ada yang kita bedahnya dari segi bahasa, ada kita bedah dari segi istilah. Nah, dari segi bahasa itu apa? Kan Laila itu artinya malam. Berarti Qadar itu kemuliaan. Tinggal gabungkan aja. Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau malam yang agung. Beres. Nah, itu makna dari kita tinjau dari segi bahasa. Namun apabila kita tinjau dari segi istilah, maka ada muncul dua pemaknaan. Makna yang pertama adalah waktu turunnya Al-Quran sekaligus. Itu Lailatul Qadar itu. Jadi makna yang pertama adalah waktu diturunkannya Al-Quran sekaligus. Makna yang kedua adalah malam kemuliaan yang turun tiap bulan Ramadan, yang kita akan tunggu-tunggu. Nah, kita akan bongkar apakah betul makna yang pertama ini. Nanti Marta ini lagi. Ini Bapak Ibu yang ada di rumah, itu silahkan dibuka Quran surat Al-Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Nah, di sana dijelaskan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adrokama lailatul qadri, kan itu kalau kita panjangkan, atau kalau kita wakop wama adrokama lailatul qadr, kan itu lailatul qadri khairum min alfisah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di sana oleh Allah diulang kata Lailatul Qadar 3 kali. Kalau kita terjemahkan awal seperti ini, sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Quran di malam kemuliaan. Berarti betul bahwa Quran itu turun di malam kemuliaan sekaligus. Nah, pada malam kemuliaan, dan apakah kau tahu apa itu malam kemuliaan? Dan oleh Allah dijelaskan kembali di ayat selanjutnya, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian turun malaikat ke alam dunia ini bersama ruh. Ruh itu adalah Jibril. Kemudian udah turun, kemudian diperintahkan oleh Allah membawa pokok-pokok, membawa urusan-urusan dari mulai kapan? Dari mulai maghrib sampai fajar, sampai terbit fajar yaitu subuh. Berarti ini yang dimaksud dengan dua pengertian. Yang pertama ada Al-Quran turun sekaligus. Yang keduanya ada yang turun setiap di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini, yang Jibril itu turun ke bumi atau ke alam dunia, dan Jibril turunnya itu dari mulai maghrib sampai nanti fajar. Ini ada dua barusan. Nah, kita buktikan kembali di Quran surat Al-Baqarah 185. Sahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi berkaitan dengan hadis dengan dalil yang tadi. Sahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa diturunkannya? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinati minal huda, dan atau petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan yang lainnya. Kemudian wal furqan, dan pemisah antara hak dan batil atau hak dan batal. Nah, jadi karena ini bulan Quran, haruslah kita itu ketika di bulan ini menjadi orang yang selalu berinteraksi dengan Quran. Makanya rugi kalau bulan ini nggak tamat Quran. Terus jangan dulu bangga kalau kita menamatkan Al-Quran 1 kali tamat. Ternyata para sahabat ketika saya baca-baca tentang asarnya,
tentang jejak-jejaknya, ternyata para sahabat itu menamatkan Al-Quran selama hidup rata-rata 5.000 kali tamat. Kebayang kan? Imam Syafi'i juga sama, ketika saya baca asarnya, itu ada yang mengatakan 1 kali tamat sehari, ada juga yang mengatakan 2 kali tamat sehari. Karena orang-orang terdahulu itu ketika mendapati Ramadan bukan untuk kerja, tapi mereka fokus untuk mendapatkan pahala. Jadi panen pahalanya di sini. Kita mah kan bekerja 11 bulan, sabulan anu ieu panen. Jadi marai makna, jadi urang mah teu aya kanggo akhiratna. Sementara kita mau pulang kepada Allah itu bukan dengan yang lainnya, melainkan dengan amal. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah juga silahkan itu boleh dibuka kembali Qurannya, Quran surat Ad-Duhan. Surat Ad-Duhan itu saya kasih clue-nya aja di angka 4. Jadi di angka 4 berarti 40-an gitu tuh ya. Jadi sengaja biar dicari ya. Atau kalau nggak ada itu ya betul di sana. Atau kalau ada di kepala 3 silahkan cek di sana ada tempatnya. Nah di sana inna anzalnahu fi layatul mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Nah jadi ini bukan bercerita mengenai Lailatul Qadar yang turun tiap tahun, bukan. Karena Quran tidak akan pernah turun lagi. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran ini satu ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Jadi tidak akan pernah turun lagi. Udah. Berarti pengertian yang pertama tadi udah jelas bahwa Lailatul Qadar yang ini pengertiannya adalah waktu diturunkannya Al-Quran sekaligus. Nah itu yang pertama. Jadi kalau kita ambil kesimpulan Lailatul Qadar versi pertama atau makna pertama adalah satu malam di bulan Ramadan sebagai waktu diturunkan Al-Quran secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar, yang malam itu disifati dengan nama malam mubarakah, malam yang diberkahi. Nah kemudian ada sebagian orang atau sebagian ulama mengatakan turunnya itu tanggal 17 itu. Nah kemudian ketika saya bongkar-bongkar, saya tidak mendapati hadis khusus menyebutkan 17. Nah ketika saya baca-baca dari mana mereka mengambil dalil tersebut atau mengambil pendapat, itu saya baca-baca dari 2 tafsir. Yang pertama itu dari tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Juhaili. Yang keduanya itu ada di tafsir Al-Marogi. Jadi pengarangnya Syekh Mustafa Al-Marogi. Itu. Jadi dia mengatakan bahwa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 17. Namun ketika saya baca-baca hadisnya yang lengkapnya itu tidak ada penunjukan khusus tanggal 17. Nah, makanya dipertentangkan apakah betul tidak itu teh. Itu ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai Lailatul Qadar, sudah dijelaskan barusan itu turunnya walau alam ya. Itu mah kalau saya beranggapannya bukan di 17. Bukan. Tapi saya menganggapnya di akhir Ramadan. Tapi walau tempatnya atau waktunya kapan. Hanya bukan di tanggal 17. Nah, karena di tanggal 17 itu, nah, para ahli tafsir juga menyebutkannya itu ketika saya baca-baca sejarahnya, ternyata tanggal 17 Ramadan itu adalah perang Badar. Berarti nggak nyambung kalau perang Badar dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Nah, itu di alasannya ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian Al-Quran itu apakah turun sekaligus? Ya, beda dengan Injil. Saya baca-baca, Injil turun sekaligus, Taurat turun sekaligus. Tapi maaf, Quran itu ketika di langit dunia turunnya tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur. Namun ketika di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia sekaligus. Nah berapa totalnya? Ada 2 pendapat yang menyebutkan. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada juga yang menyebutkan 6.236. Nah, saya yang berpendapat yang mana? Ya, saya yang kedua. Saya beranggapan yaitu yang Quran yang total adalah 6.236. Karena saya udah baca-baca lagi, kemudian saya baca-baca kitab yang lainnya, tafsir juga udah baca. Ternyata jumhur ulama menyatakan 6.236 yang kuat. Berarti bukan 666 ya. Itu mah biar gampang aja.
Itu juga ada di tafsir Al-Munir gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang di rumah paham dengan penjelasan yang pertama. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ada yang bertanya, Ibnu Abbas, saya itu masih ragu-ragu apakah Quran itu turun di Lailatul Qadar itu di Ramadan, Safar, Muharram atau Zulhijjah atau apa ya. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Lailatul Qadar Quran turun ini semuanya itu di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi pas, berarti bulan ini bukan bulan yang lainnya. Nah, kemudian di langit dunia oleh Allah diturunkan selama 20 tahun kalau di hadis mah. Maksud 20 tahun di sana itu bukan angka mutlak 0, tapi 20-an gitu ya tuh. Seperti kita mau mengatakan kepada orang-orang berapa harga baju ini, itu harganya 80 ribuan. Kan enggak pas 80 ribu, tapi 80 ribuan teh bisa 82, bisa 83. Ini juga sama. Ternyata kan Quran turun dari mulai wahyu pertama sampai akhir selama 23 tahun, nyambung seperti dengan hadis, tidak bertolak belakang. Ya, itu. Kemudian ada juga ini yang makna yang kedua, yaitu Lailatul Qadar ini yang disebut dengan yang turun setiap di bulan Ramadan setiap tahun. Malam itu disifatinya sebagai malam kemuliaan. Malah Allah ulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kan itu ya, sampai 3 kali oleh Allah diulang. Wa adraka ma Lailatul Qadar. Terus kemudian tiganya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah ulang 3 kali menunjukkan bahwa malam itu penting banget. Kalau ada diulang-ulang oleh Allah menunjukkan penting. Kalau nggak penting ngapain? Contoh, kita pakai logika Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau kita manggil ke anak dengan panggilan yang sudah 3 kali, Aa, diulang lagi, Aa, ulang lagi, Aa. Berarti orang tua kalau memanggil anaknya udah 3 kali, itu menunjukkan penting. Nah ini juga sama, Allah menyebutkan Al-Quran mengulang sampai 3 kali, itu menunjukkan bahwa di malam itu begitu penting dan harus ada perhatian lebih. Kenapa Allah mengulang 3 kali? Gitu tuh. Itu yang pertama ya. Yang pertama ya. Belum ya, ini baru yang pertama. Jadi Ramadan malam Lailatul Qadar itu tentang turunnya Al-Quran sekaligus. Nah, yang kita butuhkan bukan itu mah sejarah. Yang kita butuhkan mah yang Lailatul Qadar yang turun tiap di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau kita berada di malam itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita doakan? Apa yang harus kita ucapkan? Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan dulu dalil-dalilnya. Nah, ini. Nah, yang pertama kata Rasulullah, carilah oleh kalian, ini makna yang kedua, yang malam Lailatul Qadar turun tiap tahun di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini hadis menunjukkan umum. Berarti kalau umum kita tidak tahu di mana letaknya kita tuh. Nah, berarti harus ada penjelas. Kapan turun sebetulnya itu? Di 10 itu kapan? Hadis menyebutnya Rasul itu bersiap siaga, malah menjauhi istrinya dan menggencangkan ikat pinggang di 10 terakhir. Kalau kita lihat makna itu aja, kalau kita ingin mendapatkannya udah aja kejar 10 itu. Tapi nanti ada dalil yang menyusulnya, yang menjadi penjelas kekhususannya. Kata Rasulullah, di malam-malam ganjil. Nah, ada yang nanti banyak hadisnya. Ada yang di 21, kemudian ada yang di 23, kemudian ada yang di 25, dan ada juga yang di 27, kemudian ada yang di 29. Berarti kalau kita ambil yang ganjilnya aja, berarti punya kesempatan 5 malam untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita bentuk kehati-hatian, ya udah kejar aja semuanya. Ya. Itu pasti dapat. Apakah semua dapat? Tidak. Dan saya baca dalam sebuah tafsir, orang-orang yang bermaksiat di malam Lailatul Qadar tidak layak mendapatkan Lailatul Qadar. Jangankan bermaksiat, kita aja ketika nggak bisa tidur, kemudian kita itu nggak ibadah di malam itu, tapi nggak bisa tidur. Kebetulan waktu itu turun Lailatul Qadar, nggak mendapatkan.
Jadi Lailatul Qadar itu menemui orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk menjemputnya. Nah, bagaimana kondisi kita kalau sekarang posisinya tidak itikaf? Nah, malam nanti adalah malam tanggal 21. Rasul itu kemudian suka membangunkan keluarganya, bangun semuanya, ke masjid enggal, gugahkeun sadayana. Itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, kata-kata mengencangkan ikat pinggang itu maknanya ada dua. Ada makna hakiki, ada makna kiasan. Apa makna hakiki itu? Ya berarti Rasul emang dikencangkan, dia tidak pernah melepaskan sarungnya gitu. Jadi kemana-mana ibadah we terus. Yang keduanya adalah makna kiasan. Makna kiasan itu seolah-olah udah lupakan dunia dulu, fokus ke akhirat untuk mengejar Lailatul Qadar gitu teh. Kemudian Rasul menjauhkan istri-istrinya. Artinya Rasul tidak di rumah. Kemudian Rasul itu tidak menggauli istrinya. Udah fokus sesuai dengan ayat Al-Baqarah ayat 183. Apabila engkau beritikaf, maka engkau jauhi istri-istrinya. Tidak boleh untuk menggauli istrinya. Nah, terus bagaimana cara menjemputnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Itu bisa dengan cara itikaf. Nah, Ustaz, bagaimana sekarang kondisinya? Kan lagi pandemi. Iya, betul. Nah, itu yang jadi masalahnya sekarang. Karena di rumah itu tidak bisa digunakan untuk itikaf. Upami hareureuy mah di basid masna itikaf, upami di bumi mah do makap cenah gitu teh ya. Upami dihareureuikeun mah enggak bisa. Ya. Dan itikaf itu hanya bisa dilaksanakannya di masjid. Nah, sementara masjid itu sekarang terbatas. Kenapa terbatas? Karena ada peraturan, yaitu PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Apalagi kalau ikut di masjidnya gede, kemudian ikutannya 50 sampai 100, tahu orang-orang yang datangnya. Apalagi dia itu sampai nggak keluar, udah di sana 10 hari. Kapan pulangnya? Yaitu nanti malam takbir. Nah, bagaimana tata cara menjemputnya? Jadi pertama ketika malam tanggal 21 orang-orang sudah berkumpul di masjid, kemudian membawa koper itu entah itu baju dalamnya, buku-buku semuanya. Jadi mengkaji semuanya dan tidak boleh tidur. Kalau mau tidur mah ya udah tuh jangan itikaf, udah aja di rumah. Pan tujuannya juga mau menjemput Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu datangnya di malam, bukan di siang. Nah, bagaimana amalan-amalannya? Siangnya saum, malamnya ibadah. Ibadah itu bisa sholat, bisa mengkaji ajaran-ajaran Islam, bisa memperdalam Quran, bisa murojaah, bisa hafalan. Yang penting di malam itu tidak boleh tidur, baca terus. Ustaz, aku mau murojaah, mau menamatkan, mau menghatamkan Quran di 10 hari, berarti per harinya 3 juz. Silahkan atur aja, pokoknya masa sehari semalam 3 juz. Malam besoknya 3 juz, malam besoknya 3 juz. Jadi pas 10 hari itu berarti tamat Quran 30 juz. Itu targetnya. Nah, kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang harus diucapkan? Doanya oleh Rasulullah diajarkan. Ini Aisyah hadisnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, seandainya saya beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Maka Rasul menjawab, ucapkan olehmu Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka, ya Allahumma, ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pengampun, tuhibul afwa, menyukai kepada orang-orang yang memohon ampun, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi di setiap 10 hari terakhir itu terus dibacakan. Karena kita tidak tahu kapan turunnya. Kemudian apakah orang yang tarawih dapat? Dapat. Hanya saja ketika orang yang tarawih ini pulang, udah doanya seperti itu, beres, didoakan oleh malaikatnya. Tapi orang-orang yang itikaf, karena mereka tidak tidur, malaikat turun ke alam dunia. Berapa turunnya? Ketika saya baca-baca, itu bukan 1-2, melainkan ini alam dunia penuh sesak oleh malaikat. Kebayangkan ini bumi dipenuhi oleh malaikat, dan malaikat minta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa ini orang ketika beribadah.
Ya Allah, hambamu meminta ampunan kepadamu. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, ampuni. Sampai kapan? Malaikat meminta doa kepada Allah itu supaya diampuni ini orang sampai subuh, dari mulai maghrib. Makanya kalau kita tidur rugi, apalagi kalau kita bermaksiat, itu mah sungguh rugi. Makanya udah maghrib baca doa, kemudian udah sholat isya baca doanya itu, kemudian mau tarawih baca terus, nggak pulang lagi. Ketika nggak pulang, di sana kajian sampai subuh. Nah kami biasanya ketika itikaf seperti itu. Jadi jam 9 udah tarawih, kita kajian sampai jam 1. Jam 1 kita berhenti, maka murojaah lagi kajian Quran sampai kapan? Sampai sahur. Namun malam-malam genap, nah kami agak longgar sedikit. Itu mempersilahkan jamaah untuk tidur jam 12 atau jam 1 sampai jam 3 tidurnya. Tapi untuk malam ganjil, maaf, kami tidak tidur di sana. Terus bangunkan, karena janji Rasulnya, jangan tidur, hidupkan malam-malam itu. Hadisnya, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang membangkitkan, menghidupkan di malam Lailatul Qadar ini, maka atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, jaminannya apa? Telah diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak itikaf? Ini yang jadi masalah. Nah, ternyata di rumah juga insya Allah kita bisa, tapi dengan syarat tidak boleh tidur. Dengan kekurangannya di rumah, satu, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Iya. Kemudian kita itu kalau membaca hanya sekedar membaca saja. Tapi kan kalau di masjid mah langsung kajian, kalau nggak ngerti langsung tanyakan. Jadi dihidupkan malam-malamnya. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, sangat disayangkan apabila 10 ini terlewatkan. Terus kalau emang memungkinkan di masjid, mohon ke ibu-ibunya suruh berangkat ayahnya. Kalau emang tidak punya pekerjaan lagi, ayah, mamah ridho, silakan ayah berangkat ke masjid, pulang-pulang nanti malam takbir. Nggak usah mikirin duniawi, Allah jamin di masjid mah. Ibu-ibu nanti bisa melihat sendiri bagaimana makanan di masjid ketika itikaf. Walah, anak-anak aja ketika pulang itu luar biasa, makanan udah terjamin. Nah, jadi pisurgaan kita akan raih, duniawinya juga itu dapat. Jadi nggak ada yang kelaparan di masjid. Itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, cari di 10. Nanti ini ada dalilnya yang lengkap di sini. Nah, ini panjang banget dalilnya seperti ini. Ini hadis dari Abu Dzar, ia berkata, tatkala 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah beritikaf di masjid. Ketika Rasulullah sholat asar, di hari kedua-dua, ia bersabda, insya Allah nanti malam kami akan melakukan sholat berjamaah. Siapa di antara kamu yang akan sholat di malam itu, silahkan sholat. Yakni di malam 23. Kemudian Nabi sholat malam itu dengan berjamaah setelah Isya sampai lewat 1/3 malam. Jadi di Isya sampai 1/3 akhir malam. Besoknya tidak tuh. Kemudian beliau pulang. Nah, Rasulullah pulang tidak pagi gir-gir di masjid ya. Pada malam ke-24 ia tidak berkata apapun dan tidak mengimami lagi. Jadi dibiarkan jamaahnya, udah silahkan. Tapi ketika sore tanggal 24, malamnya berarti 25, maka Rasul berkata lagi, nanti malam kami akan berjamaah. Jadi diulang-ulang terus. Berarti menunjukkan keseriusan Rasul mencari Lailatul Qadar. Dan udah tersirat di sini. Kalau ganjil mah Rasul bersiap-siap siaga, tapi kalau genap mah Rasul melonggarkan. Itu. Nah, kemudian ada hadis nih seperti ini. Ini dari Uqbah hadisnya. Carilah ia di 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Maka jika salah seorang dari kalian itu tidak sempat atau tidak mampu karena lemah, maka 7 atau pelarian. Upami ulang tetiasa 10 ya. Dan Ustaz atau aku mah kerjanya juga baru liburnya seminggu, kau kan baru seminggu mau lebaran baru libur, otomatis kan tidak 10. Makanya sesempatnya di sisa itu cari. Nah, kemudian apa ancamannya? Rasulullah pernah mengancam seperti ini. Keagungan Lailatul Qadar dan kebesaran nilainya tidak ada artinya bagi kaum muslimin bila pada malam itu tidur atau bangun namun tidak melakukan ibadah.
Sebab pada malam itu Allah memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk bangun melakukan ibadah. Tuh, keagungan Lailatul Qadar akan menemui orang-orang yang mempersiapkan diri dan menyucikan jiwa dalam menyambutnya. Jadi kalau cuma asal-asalan, kemarin aja ke masjid, dulu itu mah bukan mempersiapkan, emang ningali aja alami ikut-ikutan. Tapi kalau udah emang dari awal, saya sudah menunggu 10 ini, saya sudah mempersiapkan dari awal-awal, dari jauh-jauh hari, karena saya ingin itikaf. Itu. Nah, kemudian apa tuh itunya, motivasi ke kitanya? Tadi motivasi ke kitanya itu adalah ibadah tanpa henti 84 tahun. Siapa yang bisa ibadah tanpa henti 84 tahun? Dan ini ada di kisah Israiliyat. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum tahu mengenai kisah Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi muncul. Nah, kisah Israiliyat itu terbagi menjadi 3 kaidah. Yang pertama adalah kita terima karena sesuai. Contoh, ketika orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah seperti ini, "Hei Muhammad, tahu tidak bahwa bumi ini ketika diciptakan oleh Allah dengan telunjuknya," gitu. Rasul tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan gerhalamnya. Rasul betul gitu ya tuh, karena dunia ini dalam genggamannya. Itu sesuai Rasul dibiarkan. Yang keduanya ditolak mentah-mentah. Dan ini kasus, maaf agak vulgar karena ini emang harus disebutkan. Nah, kayak kisah yang keduanya ditolak oleh Islam itu apabila kisah ini bertentangan. Contoh, kata orang-orang Yahudi, apabila kita berhubungan intim lewat belakang, maka akan menghasilkan anak yang juling matanya. Jadi cek Sundama deleng. Nah, dibantah oleh Quran, istri-istrimu tempat bercocok tanam, maka datangilah mereka itu dari arah yang manapun yang kalian sukai dan berbuat baiklah kepada istri. Tuh, mau kita di belakang, mau kita di depan, apapun itu silakan, yang penting dengan cara yang baik. Berarti bertolak belakang, di-cut oleh Islam. Ada juga yang kita tidak percaya 100%, tidak membohongkan atau mendustakan 100%. Berarti ini mah ambil 50-50. Bahasa Sunda mah anggap we dongeng nu kieu mah. Contohnya apa? 1. Kisah anak Adam yang saling bunuh. Kan di Quran itu sebetulnya di tulisan Arabnya itu tidak ada Qabil Habil. Tapi muncul diterjemah, muncul ditafsir. Nah, itu yang disebut dengan kisah-kisah Israiliyat. Pan nggak ada kisah anak Adam namanya itu. Yang ada mah ketika anak Adam yang satu kurbannya diterima, yang satu tidak, maka yang tidak diterima ini menghasut, kemudian membunuh. Nah, disebutkan oleh tafsir namanya itu adalah Qabil Habil. Padahal Qabil Habil mah tidak ada namanya itu. Cuma untuk penyebutan biar gampang diingat, si A, si B mah jadi liar, si X, si Y mah jadi pusing, makanya disebutkanlah Qabil Habil. Kan tidak diperdebatkan sampai hari ini. Yang keduanya ada nabi yang ganteng banget, itu yang digoda oleh perempuan di Mesir yang bernama Nabi Yusuf. Digodanya oleh siapa? Kan nggak disebutin oleh Quran itu nama perempuannya. Disebutkannya hanya Imrotal Aziz, istri penguasa. Tapi diterjemahkannya adalah Julaiho atau Julaiha. Pan tidak ada nama itu. Kenapa itu tidak diperdebatkan? Karena untuk penyebutan nama sebagai julukan aja. Termasuk kisah yang terakhir adalah kisahnya Nabi Ibrahim ketika lahir. Kan saya membaca tidak ada satupun riwayat atau hadis yang sahih mengenai Nabi Ibrahim ketika kecil. Kan di Quran mah ketika Nabi Ibrahim udah gede, udah harus berdakwah kepada orang tuanya. Namun ketika diceritakan Nabi Ibrahim ini kemudian dibawa ke hutan, diurus di hutan dulu. Ketika di hutan udah gede, udah mendapatkan wahyu, dia harus berceramah kepada orang tuanya. Pada itu cerita dari nol, dari kecil sampai agak dewasa tidak ada dalam Quran, dalam hadis atau dalam cerita. Adanya dalam kisah Israiliyat. Gitu ya. Nah, ini juga saya akan menceritakan salah satu kisah Israiliyat mengenai kejadian Lailatul Qadar, biar nyambung. Nah, di dalam sebuah cerita ada nabi Bani Israel yang bernama Nabi Samson. Kalau rekan-rekan bacanya versi Injil atau versi Taurat atau versi Barat. Tapi kalau kita bacanya versi Islam, itu adalah nabinya itu Nabi Sam'un.
Nah, ketika Nabi Sam'un ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, hebat luar biasa, kemudian raja itu kemudian ingin membunuhnya. Terus nggak bisa dibunuh, akhirnya yang digoda itu kan bukan nabinya, tapi istrinya. Istrinya kemudian dikasih iming-iming, barang siapa yang bisa menyebutkan kelemahannya Nabi Samson atau Nabi Sam'un, aku akan berikan hadiah. Akhirnya istrinya itu berbisik, akhirnya nggak dapat. Kemudian Samson lagi tidur mau dibunuh, dia nggak bisa dibunuh karena dia tuh cek sunama tangias, dia tuh waspada. Suatu saat Nabi Samson ini lagi tidur, kemudian diikat tangannya. Raja datang, sekelompok orang pasukannya. Ternyata itu kan rampung si ikatannya. Kemudian siapa yang tadi nyikat? Istrinya. Ketika katakan kepada istrinya, maafin aku, diampuni. Suatu saat Nabi Samson bilang, apa kelemahan saya? Rambut. Nah kemudian karena tahu rambut ini jimatnya atau kekuasaannya, maka istri ini ketika Nabi Samson lagi tidur, maka si itunya diikat, si rambutnya. Nabi Samson nggak bisa berdaya. Akhirnya lawan orang menelpon lah, sekarang menelpon ke raja. Raja, kami sudah mengikat suami saya dan dia tidak bisa berdaya. Datanglah semuanya. Ketika datang semuanya, kemudian Nabi Samson dimutilasi. Ketika dimutilasi, kemudian Nabi Samson berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata aku seperti ini. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Sampai ke tangannya itu datang lagi. Jadi bersatu kembali. Ketika bersatu kembali, maka itu rantai putus semuanya. Ketika sudah putus, maka Nabi Samson itu meruntuhkan semua bangunan kerajaan, termasuk meninggal semua orang-orangnya, termasuk istrinya. Nah, ketika meninggal semuanya, Nabi Samson itu menyesal. Duh ya Allah, aku sudah berbuat dolim gitu ngomongnya. Makanya Nabi Samson berjanji, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku akan gunakan sisa umurku untuk pakai ibadah. Nah, di dalam sejarah, usia Nabi Samson itu sampai meninggal dunia 80 tahun dipakai ibadah. Nah, kata Rasulullah, ada orang di Bani Israel, dia tuh ibadah terus tanpa henti 80 tahun. Nah, para sahabat iri, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa beribadah 80 tahun tanpa henti seperti orang tersebut? Nah, orang tersebutnya Nabi Samson gitu ya tuh. Nah, kemudian kata Rasulullah, umat kami diberi kelebihan oleh Allah apabila dia beribadah di malam atau di Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya, ibadahnya lebih baik daripada 84 tahun. Berarti melebihi Bani Israel yang tadi. Kelebihannya, meskipun umur kita tidak ada yang sampai ke sana, tapi kualitas ibadah bisa menyaingi orang soleh tersebut, gitu kan. Nah, kapan datangnya? Yaitu di 10. Dulunya oleh Rasul mau disebutkan tanggalnya itu mau. Hanya saja ketika Rasul lagi bercerita seperti ini, tiba-tiba di luar masjid pada berisik. Cek Sunda mah gandeng atuh. Walah, kata para sahabatnya, pasti tanggal 21, pasti tanggal 23, pasti tanggal 24. Berisik sampai Rasul merasa terganggu ketika lagi ceramah. Akhirnya Rasul keluar dari masjid dan berkata, "Hah, atuh gararani wae maneh teh," gitulah bahasa orang mah. Kemudian Rasul dijelaskan udah berkelahi di luar teh, ribut. Kemudian Rasul, aduh, lupa. Kapan barusan saja saya mau mengatakan apa? Akhirnya Rasul dilupakan oleh Allah tentang waktunya. Dan itulah hikmah kepada kita. Coba kalau Rasul tidak dilupakan, maka di seluruh dunia itu akan mengejar malam itu aja. Itulah. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di rumah boleh dibuka ini di kitab Sahih Al-Bukhari, dan Al-Bukhari langsung membuat judul, yaitu tentang dicabutnya ilmu dari Rasulullah. Pada awalnya mah ada Rasul yang mengatakan tanggalnya. Cuma gara-gara di luarnya berisik, Allah angkat lagi ininya sampai lupa. Aduh, baru saja mau mengatakan apa ya, tanggal berapa ya? Ya udah cari aja lah 10 hari terakhir gitu atau bahasa orang mah. Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkannya, udah cari aja 10 hari terakhir. Terkhusus itu di malam-malam ganjil. Nah, bagaimana bentuk orang yang mendapatkan itu? Apakah terlihat di tarangna Lailatul Qadar? Tidak. Nanti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, nanti di bulan Syawal dan seterusnya, dia akan dijaga oleh Allah dari segi maksiat, dan dia tambah ikhlas beribadah. Kemudian dia itu akan selalu menantikan kajian-kajian dan ingin merindukan tentang kajian-kajian Al-Quran. Ya Allah, kapan ya kajian lagi? Ya Allah, kapan ya? Karena dia haus ilmu, karena oleh Allah dibimbing akhlaknya, karena dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nah itu bahasanya.
Nah itu ya, tentang Lailatul Qadar. Ya itu. Jadi kalau kita sampai tidak mendapatkannya, maka muncul budun, celaka. Orang secelaka-celakanya masuk bulan Ramadan, tapi dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah. Karena Ramadan tidak akan datang lagi kepada kita, karena kita tidak akan ada jaminan tahun depan ikut lagi. Kalau Ramadan mah datang tiap tahunnya, menjadi masalah kitanya belum tentu akan memasukinya. Itulah mengenai tentang keajaiban atau mukjizat tentang Lailatul Qadar. Rugi kalau kita tidak mendapatkannya, karena itu setara dengan 84 tahun ibadah tanpa henti. Mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa mencerna kajian ini dan bisa nanti mengamalkannya. Cari nanti dimulai malam besok, malam Kamis, cari sampai nanti malam Sabtu di minggu yang akan datang. Berarti 10 hari ini. Itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat jelas penjelasan dari Ustadz mengenai Lailatul Qadar, dari mulai sejarah tadi ya. Dari dalil yang terkait Lailatul Qadar, kemudian tanda orang yang mendapatkan, berarti setelah Syawal berarti tadi ya. Berarti semakin meningkat ibadah orang tersebut dan Allah akan selalu menjaga beliau yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Ada pertanyaan masuk Ustadz? Oh iya, boleh dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai malam Lailatul Qadar, bagaimana Ustadz jika di malam ke-10 atau 7 hari terakhir bulan Ramadan perempuan halangan? Pasti kesana. Adakah amalan khusus atau apa yang harus dilakukan agar meskipun halangan tetap mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, siap. Nah, sebelumnya saya akan coba jelaskan. Tadi ada yang kelewat, yaitu mengenai tanda-tandanya. Jadi Lailatul Qadar itu turun ke dunia tiap tahunnya berbeda. Jadi saya baca-baca hadisnya, ada yang tahun ini mungkin 21, tahun depan mungkin jadi 23, mungkin tahun depannya 24 atau seperti itulah. Jadi tidak tetap tiap tahunnya, karena rahasia itu dah. Nah itu satu. Terus kemudian bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar turun itu dunianya, alam dunia ini atau bumi ini tidak terlalu panas, sejuk banget. Karena maklum bisa dipahami dengan logika. Wajar malaikat turun, malaikat itu kan seger atau bawaannya, senang, beda dengan setan yang turun. Malaikat turunnya bukan 1-2, tapi memenuhi semua alam dunia ini sampai sesak penuh oleh malaikat. Berarti kan malaikat itu kan membawa kedamaian, membawa doa-doa yang terbaik. Wajar kalau turunnya menjadi sejuk. Ada juga yang mengatakan hujan gede. Kan Allah menurunkan air hujan itu barokah. Tadi Al-Quran turun di malam yang barokah. Makanya dua gejala ini itu jangan terlewatkan. Ternyata asal nikmat banget ya cuaca. Nah jangan-jangan nanti malam gitu. Wah hujan gede pas di malamnya. Jangan-jangan ini, makanya kejar. Kan rahasia. Jadi kita tuh selalu menebak. Makanya kita harus waspada terus-terusan. Jangan-jangan hari ini, jangan-jangan malam ini udah kejar terus-terusan. Makanya kita itu jangan sampai lelah mengejar Lailatul Qadar yang 10 hari itu. Nah, muncullah pertanyaan, Ustadz, ada aku juga ingin atau semua mau itu laki-laki mah enak, bisa dengan leluasa mendapatkannya. Nah, kami perempuan ada yang disebut dengan kodrat, yaitu haid. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Di sini saya akan bukakan dulu 2 pendapat mengenai tentang bab haid. Ada pendapat yang pertama, yaitu mengatakan bahwa yang haid itu tidak diperbolehkan baca Quran. Yang keduanya, ada yang mengatakan boleh. Nah, saya di sini harus fair. Bapak Ibu mau sependapat dengan saya silahkan, enggak juga enggak jadi masalah. Cuma hargai orang yang berbeda. Nah itu ya. Nah, ketika kita berbicara haid dan tidak boleh baca Quran, karena amalan-amalan orang-orang yang normal ada baca Quran kan di malam Lailatul Qadar itu, baca Quran, kajian sholat, baca Quran, kajian sholat, terus aja itu. Nah sementara orang yang haid kan tiga-tiganya ini ada yang berempat tidak boleh. Yang haid udah pasti tidak boleh saum, tidak boleh sholat. Nah ini yang ketiga yang bermasalahnya, yaitu ada yang beranggapan yang haid juga tidak boleh baca Quran. Nah saya akan jelaskan dulu, karena amalan-amalannya lebih nomor 2 itu tidak ada kan, sholat tidak ada yang haid mah, saum juga tidak. Berarti kami juga ingin mendapatkannya. Kalau dilarang baca Quran, nah kami harus apa tuh? Nah itu yang pertama,
mengenai dua pendapat ini, mau yang itu yang melarang, mau itu yang memperbolehkan, dalil yang digunakan sama. Tapi pemahamannya beda. Quran surat Al-Waqiah ayatnya itu 78 79. Al-Waqiah itu Quran surat ke-56 setelah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman 55, tah 56-nya Al-Waqiah. Di ayat yang ke-79, gini terjemahnya. Tidak akan bisa menyentuh Quran atau tidak tersentuh itu Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Nah, menurut pendapat pertama, jadi orang yang haid karena belum disucikan dengan mandi junub, maka dilarang baca Quran. Itu dalil yang pakai. Sekali lagi, orang yang haid tidak boleh baca Quran, itu berdalilnya ini hadisnya, dalilnya tidak boleh menyentuh Quran, tidak bisa tersentuh itu Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Kapan orang-orang yang haid boleh baca Quran? Apabila sudah disucikan. Apa disucikannya? Mandi junub gitu atau. Paham ya? Nah, kemudian dibantah oleh pendapat kedua. Oleh pendapat kedua, jelaskan, maaf, dalil tersebut itu sebetulnya bukan mushaf yang sekarang ada. Makanya kata pendapat kedua, apabila kita mau baca Quran, apakah ada keterkaitan tidak ayat yang 79 dengan setelahnya atau sebelumnya? Ternyata ayat 79 ini itu ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya, 78. Jadi kitab yang di Lauhul Mahfuz itu tah ayatnya yang terpelihara 79-nya tidak akan tersentuh, tidak akan bisa diambil, tidak akan bisa dipegang kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan. Siapa? Jibril. Jadi kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz, setan tidak bisa mengambilnya, malaikat yang lain pun tidak bisa kecuali hamba-hamba yang terpilih oleh Allah, ya Jibril, untuk diambil, diantarkan ke Muhammad sebagai wahyu. Nah itu jadi bukan Quran yang ini segitu, berarti Quran yang utuh yang dulu, berarti Quran yang sekarang boleh dibaca. Itu kata pendapat kedua. Kemudian digunakan lagi ada hadis, memang betul ada hadis yang melarang orang haid baca Quran. Lihat hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Orang ini dari Ibnu Umar hadisnya. Ibnu Umar mengatakan orang yang haid dan junub dilarang baca Quran. Tapi di sana itu ada rawi yang bernama Ismail bin Ilyas. Dan para pakar hadis menyebut Ismail bin Ilyas ini adalah doib. Berarti hadis yang melarang orang haid baca Quran itu hadisnya doib. Kemudian hadis yang keduanya, Ibnu Abbas menyatakan orang yang junub, orang yang haid boleh baca Quran dan tidak apa-apa. Dan itu ada di Sahih Al-Bukhari. Berarti kesimpulannya saya mengambil pendapat yang kedua. Berarti orang yang haid pun boleh baca Quran, boleh memegang Quran karena hadis yang melarangnya doib. Kemudian diperkuat oleh Ibnu Abbas, tidak apa-apa membaca Quran dalam keadaan junub. Dikaitkan lagi dengan Qurannya, Quran yang berbicaranya bukan ke arah haid, tapi Quran yang di Lauhul Mahfuz tidak akan bisa tersentuh kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan, itu adalah Jibril. Itu. Jadi bagaimana sekarang aktivitas orang-orang yang haid dalam mendapatkan Lailatul Qadar? Tetap baca Quran di rumah, kemudian dengan syarat jangan tidur. Kalau mau ngantuk silahkan minum dulu kopi, kemudian makan dulu, udah gitu fokus lagi ke ibadah. Karena sholat tidak, saum tidak, berarti cuma bisa. Atau yang keduanya memberikan makanan ke masjid, telepon orang-orang yang di masjid. Di masjid kekurangan makanan tidak. Oh iya, kami kekurangan makanan. Nih saya bawa, misalnya di masjid itu ada 50 orang, berikan misalnya gorengan-gorengan. Kan dengan makanan yang kita berikan itu pahalanya gede. Dimakan lagi oleh orang-orang itikaf, jadi tenaga. Ketika udah jadi tenaga, maka dipakai untuk ibadah, maka wasilahnya dia yang memberinya. Nah itu atuh. Jadi kita makan gorengan dari dia, terus kita tambah semangat makan gorengan itu, dipakai baca Quran, dia pahala dapat. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab bagi penanya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dijelaskan itu tadi mengenai tanda-tanda gitu kan, sejarah. Insya Allah sudah terjawab ya tadi dari penjelasan Ustadz di sebelumnya. Karena waktu Ustadz sebentar lagi mau zuhur, Oh iya ya. Insya Allah
kita akan akhiri kajian pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Ahmad Tulidin telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian mengenai Lailatul Qadar ini, dan terima kasih juga kepada para jamaah semua, sahabat-sahabat semua yang telah bergabung di akun Instagram kami @puber.id, dan insyaallah nanti video ini akan ditayangkan di channel YouTube puber.id, dan jangan lupa subscribe channelnya agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.